السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kitab As-Sawarif 'Anil Haqq. Perkara-perkara yang memalingkan dari kebenaran, yang menghalangi seseorang untuk bisa mendapatkan kebenaran. Di antaranya yang ke-11 yang akan kita bahas hari ini adalah Al-Hizbiyah. Al-Hizbiyah dari kata hizib. Al-Hizib yang disebutkan dalam Al-Quran ada dua, Hizbullah dan Hizbul Syaitan. Tentunya Hizbullah adalah golongan Allah subhanahu wa ta'ala yang memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan tauhid dan sunnah. Maka yang selain Hizbullah semuanya adalah Hizbul Syaitan. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Tetapi dalam pembahasan hizbiyah, dalam pembahasan kita ini adalah orang yang mementingkan kelompok tertentu dalam perjuangannya, atau yang mementingkan partainya, organisasinya, jamaahnya, firqahnya dalam perjuangan dakwah, yang sehingga mereka sampai mengalahkan dalil, mengalahkan hujjah, mengalahkan qala Allah wa qala Rasul hanya karena kepentingan partainya, kepentingan kelompoknya, kepentingan jamaahnya, kepentingan
anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Bismillah. Berkata penulis, hafizahullah, la syakka anna ar-rajul idza kana mutahazziban mundarijan tahta liwa'i at-tanzim wal hizb fa innahu ya'mal dhimna dhawabit wa utur al-hizb. Kata beliau, tidak ragu lagi, seseorang kalau berpartai atau berorganisasi, berkelompok dengan kelompok-kelompok organisasi tertentu, maka mundarijan tahta liwa'i tanzim, atau dia berjalan di bawah bendera satu organisasi atau satu hizib, fa innahu ya'mal dhimna dhawabit wa utur al-hizib. Tentunya akan berjalan di bawah aturan-aturan organisasi. Tentunya akan berjalan di bawah peraturan hizib. Wa hadhihi ad-dawabit, aturan-aturan ini, la syakka annaha tuqayyid al-'udhu, tentu saja akan mengikat anggotanya. Aturan-aturan organisasi tadi akan mengikat anggotanya. Dan akhirnya dia tidak bisa bergerak. Tuqayyid minat taharrur, tidak bisa bebas. Tapi begitu. Kalau disampaikan dalil, qala Allah, qala Rasul, jawabnya, tetapi sudah kesepakatan semua anggota bahwa kita nggak boleh seperti itu. Loh, ini dalilnya. Ya tapi begitu. Tidak mau menerima dalil hanya karena rapat organisasi. Maka agama yang mereka pegang adalah agama hasil rapat mereka. Agama hasil rapat. Walaupun hadisnya sahih, walaupun ayatnya sahih, kalau hasil rapatnya menolak, ditolak. Sebaliknya, walaupun bertentangan dengan ayat, walaupun bertentangan dengan hadis, kalau rapat memutuskan, maka mereka harus terima. Dan tentunya mereka terikat dengan sekian banyak kebatilan-kebatilan hizib, terikat dengan kesalahan-kesalahan hizib. Idza dhahara lahu butlanaha, kalau tampak baginya, walaupun tampak baginya kebatilan keputusan tersebut, tidak bisa menolak. Wa aqallul ahwal, atau aqall ahwalih as-sukut, paling sedikit diam, gak berani ngomong. Bagaimanapun juga saya anggota. Mura'at litawahum maslahatil hizib, karena memperhatikan, menurut mereka itu adalah maslahat hizib, maslahat kelompok. Wallati rubbama tuhim annaha mutalazimatun ma'a maslahatil Islam, dan bisa jadi terkesan bagi mereka bahwa itu sesuai dengan maslahat Islam. Terkesan, padahal tidak. Hitungan-hitungan yang biasa mereka pakai adalah, kita tidak bisa berjuang menegakkan syariat Islam kecuali harus lewat partai, lewat parlemen. Seperti ucapan Abdurrahman Abdul Khaliq dan juga ucapan yang bersamanya dari Ihya'ut Turath. Berarti harus bikin partai. Ya mau tidak mau kita harus bikin partai, atau mendukung partai yang paling ringan paling tidak, dalam tanda petik. Baik, bikin partai. Setelah bikin partai, karena kita sudah menjadi sebuah partai, maka kita harus ikut aturan partai. Dan aturan partai harus ikut aturan yang sudah digariskan oleh penguasa. Lalu bagaimana dengan yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah? Ya kita ngalah dulu. Kita ngalah dulu, agar nanti kita menang, kita duduk parlemen, baru kita baca syariat. Syariat Islam. Baik, sepakat.
Sudah mulai. Ya. Tidak bisa lagi berdasarkan Islam. Gitu. Kenapa? Gak bakal menang. Ya. Maka beberapa partai yang dulunya asasnya Islam dirubah. Ya. Kemanusiaan. Kalau Islam cuma Islam saja, apalagi berdasarkan Quran dan Sunnah, ahli Sunnah saja, tambah sedikit lagi. Padahal partai perlu suara. Maka cari yang paling umum, yang kira-kira semua agama masuk. Sebagaimana kejadian di beberapa negara, seperti partai Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin itu sebuah partai. Dan jangan heran kalau pendirinya salah satunya adalah pendeta Kristen Ortodoks. Silakan tanya mereka. Kok bisa? Katanya partai Islam. Ya enggak bisa kalau kita hanya Islam saja. Nanti kita enggak akan bisa menang. Kalau istilahnya beberapa tokoh partai sekarang di Indonesia, dulu pernah saya dengar ucapannya, partai kita ini adalah miniatur Indonesia. Miniatur Indonesia. Ada Kristennya sedikit, di kita juga ada Kristennya sedikit. Ada Hindunya sedikit, ada Hindunya. Mayoritasnya Islam, mayoritasnya juga Islam. Jadi partai kita ini adalah miniatur Indonesia, katanya. Mengayomi seluruh manusia. Berarti nggak bisa berdasarkan Islam. Nggak bisa. Mulai berkembang lagi. Sampai jadi kemanusiaan ataupun yang lainnya. Selesai? Mulai. Sudah menang ini. Suaranya sudah banyak. Masya Allah. Ketika di parlemen, sudah duduk ini, tumpang kaki, bicara syariat Islam. Kata yang lain, engkau jangan sektarian. Anggota kita kan ada Kristennya. Anggota kita kan ada Budanya. Anggota kita, jadi jangan hanya mempertuakan agama tertentu. Kita harus membicarakan semua. Jadi gimana? Ya jangan bicara syariat Islam. Terus dikurangi sampai tidak bisa bicara. Lidahnya sudah dipotong dengan hizbiyah. Tapi kembali kepada kitab. Wa hasala tatarruf wa ghuluwun syadid. Terjadi keekstriman, terjadi tatarruf melampaui batas, terjadi ghulu berlebih-lebihan yang dahsyat. Lada katsirin min qiyadatil ahzab. Di beberapa pemimpin-pemimpin partai. Wa tanzimat, di beberapa pemimpin-pemimpin organisasi, kelompok-kelompok. Fi ta'amulihim ma'al munkir li batilihim. Sampai terjadi keekstriman, melampaui batas dalam menghadapi orang yang mengingkari kelompok mereka atau mengingkari partai mereka. Bihaitsu yarawna fi'lahu khurujan 'alal jamaah. Sampai mereka menamakannya bahwa yang menentang ini adalah memberontak pada jamaah. Beberapa organisasi, beberapa partai terjadi di kalangan mereka. Yang ini pengennya seperti ini, yang sana pengennya kembali kepada Islam. Terjadi pertikaian. Dan yang menentang ini dianggap khuruj. Memberontak dianggapnya. Yang ini partai salaf, yang ini partai salaf reformasi. Tambahin lagi, pecah dua. Yang ini partai ahlu sunnah, yang ini partai ahlu sunnah perjuangan. Karena ini kurang perjuangan. Yang ini partai ahlu sunnah, yang ini partai ahlu sunnah yang lebih sunnah. Dianggap partai pemberontak dan kemudian pecah. Wadzalika linhirafihim fi mafhumil jamaah. Karena mereka salah paham ketika memahami al-jamaah. Sudah kita ingatkan berkali-kali bahwa yang namanya al-jamaah adalah seluruh kaum muslimin. Jangan dikotak-kotak dengan partai. Jangan dikotak-kotak dengan organisasi. Jangan dikotak-kotak dengan kelompok-kelompokan.
Seluruh kaum muslimin ada di dalam satu jamaah. Jamaah kaum muslimin. Penguasanya adalah penguasa muslim. Selesai. Tetapi mereka mengkotak-kotakannya dengan berbagai macam partai-partai atau organisasi-organisasi, kemudian mereka namakan jamaah. Jamaah Ansar Sunnah, Ansar Tauhid, Ansarud Daulah, Ansarul sekian banyak jamaah. Ada jamaah Islamiyah, Islam jamaah, Jamus, jamaah muslimin, apalagi. Semuanya mengatasnamakan Islam, kok banyak? Yang namanya jamaah itu apa sih? Seluruhnya kalian muslimin selama masih di atas Islam di dalam satu jamaah. Tetapi dengan adanya pengelompokan tadi terjadilah pecah belah. Haitsu yara haula'il hizbiyun anna hizbahum huwa jama'atul muslimin. Mereka masing-masing kelompok melihat, menganggap bahwa kelompoknya adalah satu-satunya jamaah muslimin. Dan al-faqir, akhukum hadha, pernah mengalami belajar bersama tokoh IM. Selalu bicaranya, enaknya kita hidup di dalam jamaah. Enaknya kita berukhuwah di dalam jamaah. Enak kalau jamaah, kita merasakan tentram, kita merasakan seperti bersaudara, ila akhiri. Yang saya saja waktu itu masih awam, mendengarkannya lebay. Nggak suka saya. Betul. Ini orang maksud jamaah siapa? Kelompok mereka. Kalian nggak dianggap. Muslimin yang lain nggak dianggap semua. Karena bukan kelompoknya. Alhamdulillah Allah selamatkan saya dari mereka. Alhamdulillah Allah selamatkan saya dari mereka. Wa sababu hadhihi as-salbiyyah fi at-ta'amul ma'a batil al-hizb, tara al-hizb madiyan fi bu'dihi 'an as-sunnah wa ma yaziduhu al-waqt illa israran 'ala ma huwa 'alayh. Penyebab terjadinya perkara-perkara negatif ini dalam ta'amul, dalam menghadapi kebatilan-kebatilan hizib. Kamu lihat, hizib itu madiyan, berjalan dalam jauhnya dari sunnah, berjalan di atas jalan yang jauh dari sunnah, dan tidaklah bertambah waktu kecuali israran, terus menerus di atas apa yang mereka ada, seakan-akan tidak mau dirubah, seakan-akan apa yang mereka sudah sepakati itu suatu agama yang tidak boleh dilanggar, seakan-akan anggaran rumah tangga dan anggaran dasar organisasi itu sebagai syariat. Bahkan kalau menyimpang sedikit saja atau sudah agak jauh, mereka akan marah-marah dan mereka akan berkata, kita harus kembali ke hittah. Hittahnya yang mana? Hittahnya itu ya pendirinya. Loh, kok kembali ke hittah? Kembali kepada Quran wa sunnah ya muslimin. Kalau kembali ke hittah namanya hizbiyah. Kembali ke hittah, hittahnya siapa? Hittahnya pendiri kita, organisasi kita. Bukankah kita ila akhirih. Membanggakan pendirinya, mengkultuskan pendirinya, kemudian menganggap aturan-aturan organisasinya sebagai syariat, ila akhirih. Wa amma sunni al-mutaharrir min riqil ahzab. Adapun seorang ahli sunnah yang terbebas dari belenggu-belenggu hizbiyah dan terbebas dari belenggu-belenggu organisasi-organisasi, alladhi ya'lam wa yafqah ma'na al-jamaah, yang mengerti dan memahami makna jamaah bimafhumi salaf, dengan pemahaman salaf, wa man tajib ta'atuhu syar'an, dan juga mengetahui siapa yang harus ditaati secara syar'i. Fama ashalal amr indahu, maka bagi orang ini mudah sekali. Tahu salah tinggal dinasehati,
Dikasih ayat, kasih hadis, sami'na wa ata'na. Diajak untuk kembali kepada Quran wa sunnah, diterima. Mudah. Mengapa? Karena tidak terbelenggu. Adapun mereka tadi, para hizbiyun, terbelenggu dengan hasil rapat kelompoknya, terbelenggu dengan berbagai macam aturan-aturan organisasinya, aturan partainya, terbelenggu. Iya sih, itu memang hak, tapi ini leher saya terbelenggu, saya nggak bisa apa-apa. Ya keluar, barakallahu fiik. Ngapain kamu betah di belenggu? Kaum muslimin yang saya hormati. Adapun yang merdeka, tidak terikat dengan belenggu-belenggu hizbiyah, mereka akan mudah menerima dalil-dalil, mudah menerima hujjah. Maka di sini disampaikan poin ke-11, di antara sawarif anil haq adalah hizbiyah. Di antara penghalang orang untuk menerima kebenaran adalah hizbiyah. Tahu itu benar, tapi sulit untuk menerima. Tahu itu hak, tetapi enggan untuk menerima. Bahkan pernah kita datangi salah satu sekolahan mereka di Jakarta sini, yang melarang santriwatinya untuk memakai cadar. Padahal santriwati dewasa, bukan anak-anak. Kita datangi, kita ingatkan. Tapi itu kan tidak wajib. Barakallahu fikum. Tidak wajib itu mengerjakannya menurut beberapa masyayikh. Sedangkan menurut masyayikh yang lain wajib. Tetapi melarang itu beda hukumnya. Kita ajarkan dengan baik-baik. Kita duduk di kantornya. Sebentar. Kalau tidak mengerjakan karena berpendapat dengan pendapat Syekh Albani itu hanya afdhaliyah, mungkin tidak mengapa. Artinya menurut pendapat dia. Kalau menurut pendapat kami itu dosa, karena pendapat masyayikh yang lain wajib. Tapi mungkin dia berpendapat lain, silakan. Tetapi kalau melarang, bolehkah melarang sunnah walaupun hukumnya sunnah? Bolehkah seorang organisasi, sekolahan, kelompok melarang sunnah ditegakkan? Tidak boleh. Tidak mengerjakan dengan melarang, beda hukumnya. Kita bawakan ucapan ulama, dalil. Itu sebentar, saya ada perlu. Ditinggal berapa jam di kantor, nggak ada yang berani nemuin. Sampai ada yang lewat lagi, mana gurumu tadi, mana ustadzmu tadi, mana, nggak tahu Ustaz. Ditinggal tamunya karena nggak bisa menjawab. Sampai disusul, dicari, dapat, ini gimana? Kita bicara belum selesai. Kami tidak bisa merubah apa yang sudah sepakati dalam rapat. Itu jawabannya. Jawaban terakhir. Itu sudah keputusan rapat guru. Assalamualaikum. Ya sudah. Mau apa lagi? Apa mau dikata kalau ternyata mereka sudah lebih mementingkan hasil rapatnya daripada sunnah, daripada dalil, daripada aqwalul ulama. Akhwani fi din a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Dulu kasus jilbab terjadi di mana-mana. Pelarangan jilbab pada kelompok-kelompok tertentu. Kemudian alhamdulillah Allah kasih hidayah, mereka sudah semakin paham. Silahkan, diizinkan. Kemudian ilmu bertambah. Ternyata lebih afdal kalau ditutup wajahnya, atau pendapat kedua wajib ditutup wajahnya. Dilarang lagi. Kita doakan mudah-mudahan mendapatkan hidayah lagi dan faham bahwa perkara itu bukan perkara yang batil, perkara yang sunnah. Berarti yang menghalanginya adalah hizbiyah. Qala la yakhda wa ma aisaru qabulil haqqi ladai. Orang yang merdeka dari belenggu hizbiyah sungguh ma aisara, betapa mudahnya menerima kebenaran. Ya'lamul haqqa fayanqadu lahu. Mengetahui al-haq langsung berpegang dengannya. Selesai. La yakhda li mu'athiratil ahzab bal
Yuraqibullah wa yarqubullah, yastami'ul qaul fayattabi' ahsanah. Tidak tunduk kepada aturan-aturan organisasi, tetapi melihat apa kata Allah, apa kata Rasul. Apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Rasul, pegang. Fayattabi' ahsanah, dan mengikuti yang terbaik. Wal hizbiyun ajhazu ala qa'idati inkaril munkar wan nasah lillahi wa lirasulih hatta la yatafarraq jam'al hizb wa la yatashattat syamluhu. Hizbiyun, di antara perkara yang selalu mengikat mereka dalam berbagai macam organisasinya, ajhazu ala qa'idah inkaril munkar wan nusah lillahi wa lirasulih hatta la yatafarraq. Mereka menutup atau mengikat atau menghalangi kaidah inkarul munkar. Padahal kaidah inkarul munkar sesuatu kaidah prinsip dalam agama. Dalam Al-Quran berkali-kali perintah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan empat. Sekian banyak dalam Al-Quran. Tetapi hizbiyun selalu mengingatkan, jangan saling salah menyalahkan. Tidak boleh ingkar munkar. Jangan kalian saling menyalahkan yang lain. Semua benar. Nasallallahu alaihi. Apa alasannya? Alasannya adalah hatta la yatafarraq jam'ul hizb, agar jangan kelompok kita pecah, agar jangan kelompok kita bercerai-berai, agar jangan kelompok kita nantinya terpecah-pecah dengan berbagai macam pecahan-pecahan kecil. Wa bisababi hadhihi syubhah ijtama'a fil hizbil wahid khalut minal aqaid. Akhirnya di dalam kelompok tertentu, satu kelompok, di dalamnya ada berbagai macam pemahaman, ada berbagai macam akidah, ada berbagai macam manhaj. Nggak usah jauh-jauh. Contoh yang sudah kita contohkan tadi, Ikhwanul Muslimin, IM. Kayak apa akidahnya? Ada yang tanya, akidahnya IM itu apa sih Ustaz? Akidahnya IM apa ya? Ya enggak ada. Loh, maksudnya enggak ada? Ya siapa dengan akidah apa boleh masuk. Itu akidah IM. Walaupun namanya sudah ganti-ganti dengan partai-partai lain, tapi tetap kalau fikrahnya fikrah Ikhwanul Muslimin, ya seperti itu. Mau tanya apakah ada sufi? Hasan al-Bannanya sufi tarekat Hassafiyah. Mau tanya Khawarij, ada Khawarij di sana. Sa'id Hawa yang menulis Jundullah Saqafatan wa Akhlaqan, yang menulis Jundullah tentara Allah Saqafatan wa Akhlaqan, Al-Islam dan lain-lainnya. Sayyid Qutb mengkafirkan seluruh muslimin kecuali mereka. Ra'aitu fi dilalil Quran, aku melihat di dalam naungan Al-Quran, di dalam muqaddimah fi dilalil Quran, semua manusia bergelimang dengan kekafiran, di belumbang-belumbang kesesatan dan kekafiran, kecuali beberapa orang saja di rumah-rumah dan sembunyi-sembunyi. Ya mereka. Yang lain semua kafir. Mau cari aklani, rasionalis, ada Yusuf Qardawi, ada Muhammad Ghazali. Muhammad Ghazali yang terang-terangan menyatakan, aku lebih memilih ucapan dokter kafir daripada hadis Bukhari ketika bicara masalah lalat. Setelah diperiksa, saya pelalat semuanya penyakit. Sedangkan hadis ini menyatakan satu penyakit satu obatnya. Ini sudah diperiksa, sudah diteliti di laboratorium. Aku lebih memilih hasil penelitian dokter kafir daripada hadis Bukhari. Astagfirullah. Aklani, betul-betul aklani. Yang juga mengatakan, ketika dia menulis sirah, meminta untuk diperiksa oleh Syekh Al-Albani hadis-hadisnya, mana yang sahih, mana yang dhaif. Setelah itu diruntuhkan semua hasil penelitian Syekh Al-Albani.
Dengan apa diruntuhkan? Dengan kalimat di muqaddimahnya. Tidak mesti hadis yang dhaif harus ditolak. Dan tidak mesti hadis yang sahih harus diterima. Nah, terus ngapain diperiksa oleh Syekh Al-Albani? Kata Syekh Al-Albani, maka aku tahu bahwa dia meminta takhrij dariku hanya ingin membuat bukunya laku saja. Tarwij. Dan itu di beberapa cetakan-cetakan sifat salat Nabi disebutkan itu. Khadibina Azza di footnote-nya disebutkan. Maka araftu, kata Syekh Al-Albani, annahu mu'taziliyul manhaj, bahwa dia manhajnya manhaj mu'tazilah, yang cocok dengan akal diterima, yang enggak cocok dengan akal enggak diterima. Lihat ucapannya tadi. Tidak mesti hadis sahih harus diterima. Kalau ternyata bertentangan dengan akal, tolak. Hadis dhaif tidak harus ditolak. Kalau ternyata cocok dengan akal, kita terima. Nah, terus untuk apa takhrijnya Syekh Al-Albani rahimahullah? Itu juga IM. Kok macam-macam di dalamnya? Kayak bunga rampai. Iya. Itulah hizbiyah. Itulah hizbiyah. Kami bersatu, jangan saling menyalahkan, kan gitu. Yel-yelnya mereka selalu itu. Kita bersatu tak bila dikalahkan. Tak bisa dikalahkan. Kita bersatu tak saling menyalahkan. Kaum muslimin yang saya hormati, hizbiyah mengubur prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Hizbiyah mengubur, menutup, menghalangi tegaknya amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kalian berani mengingkari pemahaman-pemahaman yang salah, ini Mu'tazilah, ini hati-hati, ini adalah Khawarij, kembalilah kepada sunnah. Walaupun dengan niat menasihati mereka supaya kembali, mereka akan marah, terutama pimpinannya dan tokoh-tokoh yang di atas akan berkata, engkau memecah belah partai, engkau membuat partai berpecah, engkau membuat kacau, engkau membuat begini, membuat begitu. Ujung-ujungnya dikeluarkan dari partai dengan tidak hormat. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Disebutkan oleh penulis, syubhat tadi, dengan syubhat tadi ijtama'a fil hizbil wahid, dengan syubhat tadi terkumpul dalam satu hizib akidah-akidah yang berbeda, manhaj-manhaj yang berbeda, yang bahkan berlawanan, ba'dhuha ba'dhan, bahkan agama lain juga masuk di dalamnya. Wa dzakara Ibnu Qutaibah min jumlati asbab 'adam al-inqiyad lil-haqqi wal khudu' lahu. Ibnu Qutaibah pernah berkata, menyebutkan sebab-sebab mengapa manusia tidak mau tunduk kepada kebenaran. Salah satunya khaufu tafarruqil ahzab, khawatir terpecah organisasi. Apa kata orang-orang Quraisy ketika diajak bertauhid? Apa jawaban mereka ketika Rasulullah SAW mengajak mereka untuk berpegang dengan Quran wa Sunnah? Engkau memecah belah Arab. Dituduh engkau memecah belah persatuan Arab. Baik. Demikian pula ketika seseorang disuruh untuk menggantikan, maka juga ketika ditinggal kembali lagi, kenapa kamu biarkan mereka berbuat syirik, menyembah sapi? Aku khawatir mereka akan berkata kepadaku, farraqta baina bani Israil. Aku khawatir mereka akan berkata bahwa aku memecah belah Bani Israil. Alaihi assalam, Nabiullah Musa marah kepada Nabiullah Harun dan menegakkan kebenaran, bahwasanya tidak perlu khawatir dianggap memecah belah. Sampaikan. Alaihi assalam, semoga Allah Taala memberikan salam dan keselamatan pada keduanya. Hampir sama sepanjang sejarah. Namanya hizbiyah
selalu mengkhawatirkan perpecahan hizib. Lebih besar daripada mengkhawatirkan sesatnya manusia. Sesat nggak apa-apa, yang penting jangan pecah partai. Sesat nggak apa-apa, jangan ditegur, jangan disalahkan, jangan apalagi ditahdir. Jangan tahdir-tahdiran. Oh, paling anti hizbiyun terhadap tahdir-tahdiran. Paling anti. Padahal tahdir-tahdiran itu sesungguhnya menasehati hati-hati. Itu paling anti. Tidak perlu tahdir-tahdiran. Kamu muslim kan? Boleh nggak nasihati orang? Jangan berbuat syirik. Bertauhid, jangan berbuat syirik. Boleh nggak? Oh, kalau itu boleh. Ini namanya tahdir, hati-hati, jangan berbuat syirik. Itu tahdir. Yang kedua, bagaimana kalau kita katakan ikuti sunnah, jangan masuk ke dalam bid'ah. Boleh enggak? Ya itu mesti. Itu juga tahdir, peringatan dari bahaya bid'ah. Tapi sekarang kita lebih khusus lagi. Bagaimana kalau kita ingatkan bahwa kamu jangan ikut dia mengajak pada kesyirikan. Ya anu. Loh, sama saja. Apa bedanya? Jangan ikut si fulan. Si fulan mengajak kepada kebid'ahan. Boleh enggak? Ya boleh, tapi jangan sebut nama. Enggak usah. Hati-hati, ada seorang yang mengajak kesyirikan, jangan ikuti dia. Hati-hati, ada seseorang. Yang mana? Pendengarnya bingung. Yang mana, Ustaz? Kalau enggak disebut, masih belum jelas. Pernah seorang, sebelum kita tutup, menyampaikan tentang kesesatan Said Qutb tapi nggak nyebut namanya di sana, di Makkah kalau nggak tidak salah, dikumpulkan orang-orang hizbiyun semua ini, terangkan ada seorang begini, disebutkan ucapannya Said Qutb semuanya, ini syirik, ini sesat, ini sampai selesai. Bagaimana pendapat kalian? Astagfirullah, kata mereka. Itu orang sesat banget, menyimpang, bahkan jangan-jangan kafir ila akhirih. Marah semua itu. Siapa itu orangnya? Mau aku sebutkan namanya? Sayyid Qutb. Lah, enggak mungkin Sayyid Qutb itu. Enggak jadi nerima. Mereka tolak. Apa maknanya? Kalau tidak disebut namanya mereka tidak paham. Begitu sebut namanya baru, masa begitu. Bahkan yang tadinya menerima jadi menolak. Enggak mungkin itu. Ini halamannya. Ini ucapannya, ini bukunya. Sallallahu taufiq wal afiyah. Kita lanjutkan ba'da shalah insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.